Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EB, kembali lagi di program talk show Teras EB bersama saya, Nong Suci. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like fanpage Facebook dari Visit Banten dan juga jangan lupa untuk follow akun Twitter dari visitbanten_id dan Instagramnya juga nih, visitbanten.id. Dan juga jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Visit Banten. Nah, Sobat EB di rumah, sekarang aku ada di kota Tangerang loh. Dan sekarang hari ini aku berkesempatan untuk berbincang mengenai pariwisata di era pandemi COVID bersama Pak Boyke Urif Hermawan selaku Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang. Halo Pak. Ya. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak hari ini sibuk? Ya, banyak sih kegiatan ya, termasuk kita lagi sosialisasi program CHSE lah. Oke. Untuk para pelaku usaha industri pariwisata di Kota Tangerang. Oke, baik Pak. Nah Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol serius nih Pak, boleh nggak Pak kita main games dulu Pak, biar seru-seruan? Oke. Ice breaking ya? Iya, ice breaking bener Oke. Pak. Nah, jadi gamesnya itu namanya tebak cepat Pak, tebak cepat, Ya. jawab cepat, jawab cepat. Jadi nanti aku kasih dua pilihan, terus Bapak pilih salah satu pilihannya, tapi jawabnya cepat Pak. Contoh, misalkan lari jalan, nah Bapak harus pilih salah satu, terus jawabnya cepat tapi Pak. Paham ya Pak? Iya. Oke, aku mulai Pak. Oke, pantai gunung, Pantai, tenda hotel, hotel, backpack suitcase, backpack, minuman panas, minuman dingin, minuman panas, rencana dadakan. dadakan, Oke, sendiri rame-rame. rame-rame dong. Oke, seru banget. Pak, boleh kita bedah dulu ya, Pak? Oke. Oke, tadi Bapak pilih pantai dibanding gunung. Kenapa Iya. sih, Pak? Saya lebih suka pantai ketimbang gunung karena apa ya, panorama alam di pantai itu luar biasa ya indahnya. Pantai itu masih dari alam yang masih perawannya gitu ya, dari pantai pasirnya, terus juga dari indah gradasi warna air lautnya ya. Belum lagi kalau kita bisa diving atau ya sekedar snorkeling, keindahan alam bawah lautnya luar biasa, alhamdulillah. Terus juga Lihat sunsetnya juga ya, Pak? sunsetnya, sunrise-nya juga di pantai itu oke gitu. Oke. Kalau pantai favorit Bapak nih, Pak, di mana? Iya, pantai favorit saya ya kalau misalnya pantai sih lebih kepada Gili Trawangan ya, Oh, Trawangan. di Lombok ya. Lombok. Oke, itu pantainya memang masih indah banget lah. Tapi kalau alam bawah lautnya, panorama Bunaken luar biasa. Oh, Iya, saya pernah snorkeling di Bunaken. Itu keindahan terumbu karangnya, keindahan, Asli ya, Pak? iya, alam bawah lautnya tuh luar biasa, masih keren banget. Oke, baik Pak. Tadi Bapak, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Tadi Bapak pilih hotel dibanding tenda. Kenapa tuh Pak? Kalau di tenda ya asik sih di tenda, cuman kalau misalnya cuacanya lagi kurang bersahabat juga Susah ya Pak? agak ribet juga ya buat Iya. kita mau ngapa-ngapain ya. Kalau tendanya nggak ada instalasi listrik, mau ngecas handphone, mau ngecas laptop juga ribet nanti. Bingung ya Pak? Iya, lebih settle di hotel lah ya. Oke. Walaupun memang sebenarnya saya lebih suka survival yang backpacker sih. Backpacker ya. Cuman ya itu tadi kendalanya kalau di tenda. That's why tadi Bapak pilih backpack dibanding suitcase Ya. ya Pak. Jadi emang sukanya ya udah backpacker ya Pak, Iya, simple ya. betul. Oke. Lebih apa adanya kalau Iya. backpacker. Nah, terus Pak tadi Bapak pilih minuman panas dibanding dingin. Nah. Kenapa tuh Pak? Ya kalau minuman panas, kalau menurut saya ketika kita kondisi lelah gitu ya, capek, kena minuman hangat tuh memulihkan energi lagi ya, Oke. memulihkan stamina lagi. Tapi kalau lagi kena minuman dingin ya gampang radang tenggorokan, Iya, benar. gampang batuk, pilek gitu sih. Gitu. Oke, tadi terencana ke dadakan Pak. Pilihnya yang terencana ya? Dadakan. Oh dadakan. Iya. Oh aku terlalu ini nih. Kalau dadakan kenapa tuh Pak pilih dadakan? Kalau terencana, setiap acara, event ataupun kegiatan yang kita rencanakan memang udah punya konsep yang matang gitu, yang udah disiapkan. Tapi kalau dadakan menurut saya lebih spontanitas, Iya benar. lebih asik gitu. Yang tadinya kita nggak berencana, nggak memikirkan hal-hal yang seperti itu, tahu-tahu
ide-ide gagasan tuh muncul lewat spontanitas, itu yang lebih asik dan kesannya lebih dapat gitu, lebih seru. Oke, terus tadi yang terakhir, pilih rame-rame dibanding sendiri. Nah iya, tergantung lagi kondisinya nih. Kalau lagi pandemi nggak boleh juga tuh rame-rame. Dekat ya Pak namanya. Iya, tapi kalau dikasih pertanyaan sendiri atau rame-rame sih sebenarnya enakan rame-rame lah. Iya, lebih seru ya. Lebih dapat kebersamaannya gitu. Oke Pak, tadi kan kita udah main games nih Pak, seru. Nah sekarang aku pengen ajak Bapak ke pertanyaan lebih serius nih Pak, lebih dalam terkait pariwisata di era pandemi Covid. Boleh. Nah tapi sebelum itu Pak, aku pengen tanya nih Pak, kegiatan Bapak di era pandemi itu seperti apa Pak? Apakah sudah kembali normal atau masih terbatas Pak? Oke. Jadi ya otomatis kegiatan saya berarti selaku kepala bidang pariwisata ya di Kota Tangerang. Banyak yang kegiatan nih di era pandemi ini memang luar biasa, banyak yang di hold ya, banyak yang ke pending karena jujur aja pandemi COVID-19 ini sektor pariwisata cukup terdampak ya, yang sektor yang paling terdampak lah malah karena adanya COVID-19. Karena kan bertolak belakang, konsepnya pariwisata itu sebenarnya kan lebih kepada mengumpulkan orang banyak, membuat event, membuat kerumunan dan kemeriahan, jalan-jalan gitu kan, keliling kota atau keliling tempat-tempat wisata. Tapi di tengah pandemi COVID ini kan justru malah kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh berkerumun, nggak boleh sembarang kita berinteraksi. Kayak kita sekarang nih, kita kan walaupun duduk lebih dari 1,5 meter tapi tetap harus menggunakan face shield gitu ya, atau cuci tangan dan lain sebagainya. Itu kan bertolak belakang dengan konsepnya pariwisata ya. Jadi ya benar-benar terdampak. Jadi kegiatan kepariwisataan di Kota Tangerang, khususnya kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata, banyak yang memang di hold ya untuk sementara ini. Seperti halnya tahun biasanya di Kota Tangerang itu kita punya event tahunan, ada Festival Cisadane. Itu adalah event yang memang sudah menjadi daya tarik tersendiri di pariwisata Kota Tangerang. Karena event Festival Cisadane itu sudah dikenal bukan masyarakat lokal tapi udah mancanegara ya, internasional. Karena di Festival Cisadane itu kita sering adakan lomba, misalnya kayak perahu naga, itu diikuti oleh negara dari Asia dan dari Eropa gitu ya. Jadi sudah gaungnya kedengaran sampai ke internasional. Belum lagi Festival Cisadane itu masuk ke dalam kalender of eventnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Hanya 100 kabupaten kota se-Indonesia yang memang masuk ke dalam kalender eventnya Kementerian Pariwisata. Seperti kita di Tangerang ada Festival Cisadane, mungkin di Sumatera Utara ada Festival Danau Toba, terus juga di Jawa Tengah ada Festival Dieng gitu. Itu salah satunya Festival Cisadane dari 100 daerah yang sudah masuk kalender of event kementerian. Berhubung kondisinya lagi di tengah pandemi COVID-19, biasanya kita laksanakan tuh Festival Cisadane di bulan Juni atau Juli gitu ya. Terus ternyata ada COVID ya, terpaksa nggak ditiadakan gitu ya. Karena memang tadi tidak boleh berkerumun, tidak boleh berinteraksi dengan orang banyak, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi kita memang punya alternatif ya, punya program-program yang inovasi lah. Kenapa di tengah COVID nggak boleh berkerumun? Akhirnya kita harus berpikir tetap kegiatan atau event ini harus tetap ada supaya masyarakat juga bisa produktif, tapi dengan menyesuaikan protokol kesehatan COVID-19. Contoh, kemarin kita sudah menyelenggarakan sinema drive-in senja gitu. Jadi nonton yang biasanya kita nonton di dalam ruangan gitu ya, dalam gedung bioskop, sekarang nontonnya outdoor, pakai layar lebar, pakai giant screen di ruangan terbuka, tapi nontonnya di dalam kendaraan, di dalam mobil gitu. Itu sensasi inovasi baru sih, hiburan di tengah COVID-19 karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada gitu. Itu sudah di Kota Tangerang. Sampai saat ini masih berjalan di halaman parkir Mall Alam Sutra. Iya benar Pak. Iya. Yang luas banget itu ya. Luas banget dulu bekas eventnya Ninja Warrior kalau nggak salah itu. Benar. Nah ya di situ ya. Oke, berarti dampak COVID-19 cukup besar ya Pak terkena dari sektor pariwisata. Betul. Oh iya Pak. Jadi tadi kan kita udah ngomong tentang dampak COVID. Nah, aku pengen tahu nih Pak, strategi dari Dispar sendiri untuk membantu sektor pariwisata khususnya di Kota Tangerang. Tangerang itu seperti apa ya Pak? Dampak apa? Strategi Dispar untuk membantu
sektor pariwisata khususnya di Kota Tangerang. Oh, iya. Jadi strategi kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, lebih khususnya di bidang pariwisata, yaitu tadi di tengah COVID-19, para pelaku industri pariwisata ya, dalam hal ini misalnya teman-teman pelaku usaha hotel, restoran, travel, MICE, dan lain sebagainya, memang awal-awal COVID sempat terpuruk banget gitu ya. Bahkan ada beberapa hotel yang di Kota Tangerang memang tidak beroperasi di bulan April dan Mei. Karena memang okupansi hotel juga rendah, terus operasional untuk mereka menjalankan usahanya gitu ya, cost-nya lebih besar dibanding pemasukannya. Akhirnya mereka sempat tutup sekitar sebulan atau 2 bulan, ada beberapa gitu. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, seiring berjalannya waktu, kita juga sudah tahu nih, yang dilarang di tengah pandemi COVID itu apa sih gitu ya. Terus yang diperbolehkan tuh apa. Jadi supaya tetap masyarakat bisa, atau pelaku usaha bisa menjalankan usahanya, bisa beraktivitas normal, tapi dengan rambu-rambu yang memang menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang di COVID-19 ini. Misalnya, hotel dan restoran harus serta-merta menerapkan protokol kesehatan COVID-19 bagi karyawannya dan juga bagi pengunjungnya. Itu satu. Kedua, mereka juga dari Kemenparekraf kita sosialisasikan, mengkampanyekan program CHSE tadi, cleanliness ya, kebersihan, healthy, kesehatan, safety, keselamatan, dan E-nya itu environment, kelestarian lingkungan. Nah, protokol COVID-19 digabung dengan konsep CHSE itu sendiri, itu rasanya formulasi yang ampuh gitu ya, jurus yang ampuh untuk di tengah pandemi COVID-19, tapi tetap usaha mereka, masyarakat masih bisa menjalankan aktivitasnya sepanjang memang disiplin menerapkan protokol dan juga menerapkan CHSE gitu. Ya alhamdulillah sih udah mulai berjalan berangsur normal ya. Ya kita juga kan nggak bisa berpangku tangan, kita nggak tahu COVID-19 berakhir sampai kapan ya, ujungnya di mana kita nggak tahu. Selama memang kita harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan konsep protokol kesehatan dan CHSE, rasanya industri pariwisata merakak sedikit-sedikit bangkit lah. Berarti tetap menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan CHSE ya Pak? Betul. Nah Sobat EB di rumah, seru banget kan kita sudah berbincang dengan Pak Boyke terkait dampak COVID dari sektor pariwisata. Nah, masih banyak lagi kan pastinya, penasaran? Stay tune!